Pasar saham itu tidak selalu bergerak naik. Ada kalanya mengalami penurunan tajam yang membuat investor saham panik. Seperti yang terjadi saat ini, yang sebenarnya sudah terjadi sejak sebelum Lebaran kemarin. IHSG anjlok. Banyak investor saham yang terburu-buru menjual sahamnya karena panik dan ketakutan. Padahal dalam situasi seperti ini, keputusan yang emosional bisa berujung pada kerugian yang lebih besar. Sebelum kita lanjutkan membagi tips dan strategi investasi saham di situasi bursa saham yang bergejolak saat ini, subscribe dulu ya channel ini supaya investasi kamu cuan terus. Panik dan takut merupakan respon manusiawi, terutama ketika melihat nilai investasi turun secara drastis dalam waktu singkat. Rasa takut kehilangan lebih banyak uang seringkali mendorong investor untuk mengambil keputusan yang impulsif, seperti menjual saham mereka dengan harga rendah tanpa mempertimbangkan prospek jangka panjang. Hal ini dikenal sebagai panic selling, sebuah kondisi di mana investor menjual asetnya secara terburu-buru hanya karena kepanikan, bukan berdasarkan analisis yang matang. Padahal dalam banyak kasus, pasar saham itu cenderung mengalami siklus dan berpotensi pulih dalam jangka waktu tertentu. Maksudnya harga-harga saham yang saat ini turun akan naik kembali ke harga semula. Anda sebagai investor sebaiknya mampu untuk mengendalikan emosi dan memiliki strategi yang jelas agar lebih siap menghadapi gejolak pasar saham. Bahkan agar bisa memanfaatkan momen penurunan harga saham untuk mendapatkan peluang investasi yang lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi setiap investor untuk membangun mindset atau pola pikir jangka panjang. Tetap tenang saat pasar bergejolak dan berpegang pada strategi investasi yang telah dirancang sebelumnya. Dengan begitu, keputusan investasi akan lebih rasional dan tidak terpengaruh oleh sentimen sesaat. Memiliki strategi yang tepat saat pasar anjlok atau terpuruk itu sangat penting untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan peluang keuntungan dalam jangka panjang. Nah, menyikapi situasi bursa saham yang bergejolak saat ini, ada beberapa tips yang sebaiknya investor saham lakukan agar risiko dapat dikelola dengan lebih baik. Yang pertama itu yang paling penting, jangan panik. Pahami posisi keuangan Anda. Sebelum mengambil keputusan untuk jual, beli, atau menahan investasi, pastikan Anda memahami kondisi finansial Anda. Jika investasi Anda bersifat jangka panjang, maka Anda tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan. Namun, jika Anda membutuhkan dana dalam waktu dekat, ada baiknya untuk mempertimbangkan kembali komposisi portofolio investasi Anda. Yang kedua, memastikan memiliki cadangan dana dalam bentuk cash atau setidaknya likuiditas yang cukup. Harga-harga saham yang turun tajam disertai ketidakpastian ekonomi itu bisa mempengaruhi keputusan ekstrim, seperti terpaksa menjual saham dengan harga yang sangat rendah untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Cadangan dana yang cukup juga penting untuk membeli saham dengan harga lebih murah di waktu yang lebih tepat. Jadi, pastikan dana yang disediakan cukup untuk menanggung biaya hidup dalam beberapa bulan ke depan, atau hingga kondisi pasar saham kembali normal. Yang ketiga, ketika pasar saham anjlok, seringkali ada berita bahwa investor asing sedang menarik dananya dari pasar lokal. Nah, aliran dana keluar ini menyebabkan tekanan lebih lanjut terhadap nilai tukar dan perekonomian domestik. Meskipun ada aliran keluar modal asing atau capital outflow yang bisa menjadi sinyal negatif sehingga harga-harga saham turun, Anda jangan terburu-buru untuk masuk dan memborong saham. Perhatikan berita ekonomi global dan lokal, serta proyeksi jangka pendek tentang potensi keluar masuknya modal asing. Lakukan riset mendalam sebelum mengambil keputusan dengan melakukan analisis fundamental secara komprehensif maupun analisis teknikal. Yang keempat, investasi di saat pasar anjlok itu berisiko, tetapi juga bisa menjadi peluang besar.
Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan metode cicil atau dollar cost averaging. Nah, metode cicil diperlukan karena untuk mencoba menebak waktu terbaik untuk membeli saham itu sangat sulit, apalagi saat pasar gejolak saat ini. Dengan metode cicil, maka Anda bisa membeli secara berkala tanpa terlalu khawatir tentang fluktuasi harga saham harian. Selain itu, ketika melakukan pembelian secara bertahap, maka Anda akan mendapatkan rata-rata harga yang lebih baik karena membeli di berbagai titik harga, yaitu ketika harga tinggi maupun harga rendah. Yang kelima, pada saat pasar saham longsor, saham-saham defensif seringkali menjadi pilihan yang lebih aman. Saham defensif adalah saham dari perusahaan yang cenderung memiliki stabilitas pendapatan, meskipun kondisi ekonomi sedang buruk. Di tengah ketidakpastian pasar global akibat perang dagang saat ini, investor disarankan mulai melirik sektor-sektor yang bersifat defensif dan berorientasi ekspor energi. Langkah ini lebih aman dalam menghadapi volatilitas tinggi yang diperkirakan masih akan membayangi pasar saham dalam pekan ini. Contoh sektor defensif adalah sektor perbankan, barang konsumsi, kesehatan, dan utilitas. Perusahaan di sektor defensif biasanya masih dapat menghasilkan pendapatan yang cukup stabil. Bahkan saat pasar sedang buruk, saham-saham defensif cenderung lebih cepat kembali normal setelah penurunan pasar saham karena permintaan produk mereka tidak terlalu dipengaruhi oleh siklus ekonomi. Yang keenam, mengamati aliran dana asing masuk dan keluar dari pasar saham sangat penting saat pasar saham anjlok. Aliran dana asing seringkali menjadi indikator penting tentang kepercayaan investor internasional terhadap ekonomi suatu negara. Aliran dana asing yang positif bisa mempercepat pasar kembali normal atau rebound. Sementara penurunan aliran dana asing bisa memperburuk kondisi pasar saham. Yang ketujuh, diversifikasi. Jadi jangan taruh semua investasi Anda itu di saham. Jangan hanya bergantung pada saham, seimbangkan investasi dengan emas, reksadana, obligasi, atau produk tabungan berimbal hasil tinggi yang lebih aman. Diversifikasi ini membantu untuk mengurangi risiko kerugian besar ketika pasar saham mengalami tekanan seperti saat ini. Yang ke-8, yang terakhir, pilih instrumen keuangan yang lebih stabil. Jadi jika kondisi pasar saham sedang tidak menentu, Anda bisa mempertimbangkan investasi yang lebih stabil, seperti reksadana pasar uang, deposito, atau produk tabungan dengan bunga kompetitif. Bursa saham yang bergejolak memang bisa bikin deg-degan, tapi keputusan impulsif hanya akan memperparah keadaan. Fokuslah pada strategi jangka panjang, lakukan diversifikasi dan kelola risiko dengan baik. Jadi gimana? Siapkan ya menghadapi dinamika pasar saat ini dengan lebih tenang? Bagi Anda yang saat ini sudah memiliki atau sedang mengamati bursa saham, coba cermati saham-saham di sektor-sektor yang sensitif terhadap perang tarif, seperti otomotif, manufaktur, keuangan, dan tekstil. Karena saham-saham perusahaan tersebut masih akan dibayangi tekanan besar dalam waktu dekat. Sebaliknya, yang bisa menjadi pilihan adalah sektor seperti kesehatan, utilitas, dan consumer non-cyclical. Karena saham-saham sektor ini lebih defensif dan cenderung stabil dalam situasi pasar yang tidak menentu. Disarankan bagi investor saham untuk mulai fokus pada sektor yang mendukung pertumbuhan jangka menengah seperti energi dan keuangan. Sektor ekspor energi punya peluang besar di tengah ketegangan ini. Begitu juga dengan sektor keuangan yang berperan penting menopang perekonomian domestik. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai tips dan strategi untuk menyikapi gejolak pasar saham saat ini. Seperti biasa, silahkan share video ini agar makin banyak orang yang tercerahkan dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan pembahasan menarik dan bermanfaat lainnya dari kami.
Terima kasih atas kunjungannya dan sampai ketemu lagi di video-video kami yang lainnya.